Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afiani dan rekan saya bernama Selviana Lestari. Jadi kami akan menjelaskan pelaku ekonomi, apa itu dan bagaimana perannya di Indonesia. Berbagai jenis badan usaha yang melangsungkan operasional usahanya pasti mengalami permasalahan ekonomi. Masalah tersebut muncul karena adanya interaksi yang dibentuk antar para pelaku ekonomi. Setiap pelaku ekonomi ini memberikan peran yang berbeda-beda, tetapi sama-sama mengharapkan kesejahteraan untuk kondisi ekonomi masing-masing. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, peran serta pemerintah memberikan dampak yang sangat besar atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Misalnya nih, mengenai kebijakan moneter, izin usaha, perpajakan, biaya cukai, dan lain sebagainya. Pelaku ekonomi ini tuh saling bergantung satu sama lain untuk membangun sistem ekonomi yang lebih kuat lagi tentunya. Selama ini nih, banyak banget orang yang belum tahu bahwa para pelaku kegiatan ekonomi itu hanyalah produsen, distributor, dan konsumen aja nih guys. Contohnya, pelaku ekonomi tersebut ini didasarkan atas perannya dalam menghasilkan, menyalurkan, dan memanfaatkan suatu produk. Namun, perlu diketahui nih, dalam aktivitas ekonomi, pelaku ekonomi di Indonesia ini tuh bisa dikelompokkan menjadi yang pertama ada rumah tangga, yang kedua ada pengusaha, dan yang ketiga ada pemerintah. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh. Jadi di sini aku akan membahas jenis pelaku ekonomi dan perannya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, contoh pelaku ekonomi di Indonesia digolongkan berdasarkan jenis, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Berikut ini penjelasan mengenai jenis peran pelaku ekonomi di Indonesia. Aku akan jelasin ya teman-teman, supaya teman-teman bisa mengerti lebih dalam. Yaitu satu, rumah tangga. Rumah tangga bisa didefinisikan sebagai ruang lingkup terkecil yang bisa membangun masyarakat yang luas. Jadi rumah tangga ini mempunyai dua peran, yaitu sebagai pelaku produksi dan pelaku konsumsi. Yang kedua itu adalah perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi usaha pada dasarnya dibentuk untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan pada konsumen. Jadi teman-teman akan membutuhkan barang ini. Peran perusahaan sebagai pelaku ekonomi lebih luas ya teman-teman, karena bisa berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Peran sebagai produsen adalah peran utama sebuah perusahaan karena telah menjadi tempat berlangsungnya produksi. Sementara itu, ada pihak-pihak perusahaan yang berupaya agar suatu produk yang diproduksi bisa sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga ada pemerintah. Selain rumah tangga dan perusahaan, pelaku ekonomi yang sangat penting perannya adalah pemerintah. Perekonomian yang berlangsung di Indonesia ini harus terkendali dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengetahui nih kebijakan pemerintah itu apa saja sih gitu kan. Baik menguntungkan, walaupun terkadang ada sisi negatif atau sisi positifnya juga. Kebanyakan sisi positifnya teman-teman. Jadi bagaimana kita dapat mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Hai, jadi sini aku akan menjelaskan tujuan kegiatan pelaku ekonomi. Jadi tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang dimana kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ya teman-teman. Jadi di sini aku akan menjelaskan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan fisik minim manusia yang berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok, baik manusia miskin maupun kaya ya teman-teman. Jadi itu nggak ada bedanya ya. Jadi contoh kebutuhan primer yaitu pangan. Kebutuhan manusia berupa makanan dapat diartikan sebagai beras ya teman-teman. Jadi yang beras itu makanan kita dalam setiap harinya itu. Jadi sedangkan orang barat lebih memiliki roti gandum sebagai makanan pokoknya.
Nah, di sini ada yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer tercukupi. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan tambahan yang bersifat pelengkap dari kebutuhan primer ya teman-teman. Contohnya yaitu, aku akan menjelaskan ya teman-teman. Seseorang yang telah memiliki rumah pasti akan mencoba membeli perabotan rumah ya kan, seperti tangga, kursi, lemari, meja makan. Maksudnya tangga di sini seperti untuk menaikkan seperti jemuran gitu. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah tercapai. Contohnya itu kita seperti ingin membeli mobil atau motor. Jadi kita harus bisa memenuhi nih kebutuhan primer dan sekunder, kita harus terpenuhi dulu, baru kebutuhan tersier baru kita akan terpenuhi apabila kita mempunyai biaya yang cukup untuk membelinya ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Jadi selesai sudah materi yang telah kita paparkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman, sampai jumpa.